bangsa besar yang merdeka, yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, dan juga keanekaragaman suku, budaya, dan ras. Itu sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk menjaga hal tersebut. Oleh sebab itu, penting kita mengetahui yang namanya bela negara. Jadi, kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mengetahui bela negara? Tentu jawabannya sangat penting. Yang mana dengan mengetahui bela negara, kita dapat menjaga keutuhan dan juga kemajuan bangsa, serta kita menjaga diri kita dari berbagai ancaman, baik yang dari luar maupun yang dari dalam bangsa kita sendiri. Menindaklanjuti hal tersebut, kami serta Lacar ASN di angkatan ke-30 kelompok 2 beranggotakan 5 orang melakukan eksperimen kepada mahasiswa sebagai agent of change dan juga kepada masyarakat umum. Kami ingin mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang bela negara. Untuk itu, ikuti terus eksperimen yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih banyak. Bisa minta waktunya sebentar tidak? Oh, bisa. Mas, ya ini kan saya ada tugas tentang bela negara. Ya. Apa Bapak bersedia saya wawancarai tentang bela negara? Ya. Oke. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Alam. Pak Alam ya. Pak, pertanyaan saya ada 3. Saya bisa ajukan ya. Ya. Yang pertama, menurut Bapak apa sih cinta tanah air itu? Oh, kalau buat saya pribadi sebagai masyarakat umum serta pekerja ojek online, cinta tanah air itu kita itu mempunyai rasa cinta terhadap negara kita, bangga akan produk yang kita hasilkan dari negara kita sendiri, seperti misalnya Gojek atau ojek online yang kita bikin sendiri dari anak bangsa, kemudian kita bangga memakai uang rupiah. Itu rasa cinta tanah air buat saya. Nah, dulu kan Pak, ini pertanyaan kedua ya Pak. Dulu kan ancaman negara kita itu adalah penjajah ya Pak, kita lama dijajah. Nah, menurut Bapak sekarang ini ancaman negara itu apa ya Pak? Ancaman negara yang lagi viral saat ini yaitu adalah pencurian atau kebocoran data dari hacker-hacker. Ya? Nah, itu kan sama dengan tindakan spionase atau sabotase. Kemudian selain itu juga ada ancaman buat negara itu seperti kelompok-kelompok bersenjata yang pemberontakan. Nah, itu salah satu contoh ancaman buat kedamaian negara kita. Nah, menurut Bapak, pertanyaan ketiga nih Pak, tadi kan sudah disebutkan tuh ada ancaman sabotase, ada perang ya, nanti mungkin ada kebocoran data. Nah, bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut Pak? Baik, kalau menurut saya seperti yang kebocoran data tadi, kita harus tingkatkan lagi mutu pendidikan yang dalam hal intelektualnya di bagian informasi komunikasi seperti IT. Kita harus tingkatkan lagi SDM-nya, pengetahuannya, pendidikannya. Kemudian untuk yang ancaman seperti kelompok bersenjata yang pengen memisahkan diri dari bangsa Indonesia, kita harus pupuk generasi muda kita untuk selalu cinta terhadap bangsa kita, menjaga erat rasa satu kesatuan yang ada. Seperti mahasiswa ya, harus lebih Ya, kuat ya. benar. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apa sih Bu pengertian cinta tanah air menurut pendapat Ibu? Cinta tanah air itu satu ya, rela berkorban gitu kan, menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Pertanyaan kedua, kalau dulu kan ancaman di negara kita kan seperti penjajahan, agresi militer gitu. Kalau untuk saat ini Bu, ancamannya apa sih yang Ibu ketahui? Ancamannya itu mungkin kalau dilihat dari segi teknologi ya, ini secara global gitu, teknologi itu kan sangat apa ya, mencakup banyak hal ya, dari segi ekonominya, sosialnya. Kemudian pertanyaan ketiga nih, tadi kan ancamannya ada berupa teknologi. Nah, bagaimana sih cara Ibu mengatasinya? Nah, upayanya untuk biar kita tetap mengikuti itu. Nah, kita dari perekonomian ya, misalkan berdagang, itu kita bisa mengikuti kayak seminar-seminar. Itu aja Bu, 3 aja pertanyaannya. Terima kasih. Makasih banyak Bu Iya. atas kesempatannya. Boleh sekali. Perkenalkan, nama saya Petrus.
saya adalah peserta Latsar CPNS angkatan ke-30. Saya ingin bertanya, namun sebelumnya boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Halida, mahasiswa semester 5. Oke, selain mahasiswa mungkin ada ikut organisasi apa gitu Mbak? Kalau untuk organisasi, saya mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan. Himpunan Mahasiswa Jurusan. Iya. Oke, baik Mbak. Saya ingin bertanya Mbak, Iya. sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kita memiliki rasa cinta akan negara Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apa yang Anda ketahui tentang cinta tanah air? Cinta tanah air. Menurut saya, cinta tanah air itu sendiri adalah perasaan yang timbul dari hati kita sendiri untuk melestarikan budaya dan melindungi negara kita dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam. Oke, baik Pak. Baik, kalau ancaman atau perjuangan dulu itu kan agresi militer, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Itu ancaman dulu. Iya. Kalau yang versi sekarang itu, yang Mbak tahu itu seperti apa? Kalau versi sekarang, menurut saya bisa berita hoax ya Pak, atau hacker. Nah, kalau hacker itu kan bisa mengancam negara, misalnya dia bisa membobol aset-aset negara gitu. Oke, baik Mbak. Menurut Mbak nih, soal berita hoax dan hacker. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda, agent of change lah, seperti begitu? Untuk itu, contohnya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu. Oh, berarti filter ya, filter Iya. berita ya. Oke, baik. Sekian Mbak, terima kasih atas Iya, Pak. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Riko Renalta, peserta Latsar CPNS angkatan 30, Puslatbang KDOD LAN Samarinda, kelompok 2.2. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menanyakan atau mendiskusikan masalah cinta tanah air kepada Mas Rozi selaku masyarakat. Mas Rozi, gimana definisi cinta tanah air menurut Mas Rozi? Kalau untuk definisi cinta tanah air, kita harus menjaga lingkungan atau menjaga kebersihan, jangan dikotorin biar nggak terjadi bencana atau banjiran yang membuat resah seperti itu. Kayak merawat lingkungan gitu ya Pak ya, untuk mencegah supaya nggak ada bencana. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, apa ancaman atau masalah yang mungkin terjadi yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa? Kalau untuk memecah persatuan bangsa itu kayaknya jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk adu domba sama pihak-pihak orang lain seperti itu. Berarti dengan cara waspada aja ya Pak ya, Waspada. supaya kita lihat dulu intinya dari mana ini pemberitahuannya gitu. Terus kalau solusinya Pak untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk solusinya ya kita harus solusinya untuk apa tadi? Itu politik itu domba, berita-berita hoax. Oh, kalau untuk solusi itu kita harus mencermati itu berita hoax yang kayak apa itu ya, berita hoax yang Kurang benar gitu ya Pak. ya berita hoax yang kurang benar atau bisa menimbulkan pecah belahan itu seperti itu, Oh, berita iya. hoax. Artinya harus di cross check dulu kali ya Pak ya, sumbernya dari mana, dipertimbangkan baru disebar gitu kali ya Pak ya. Iya, itu. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil tanya jawab dengan Mas Rosi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Selamat siang Pak. mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Jaini. Saya merupakan peserta Latsar CPNS angkatan 30. Di sini saya ada tugas tanya mereka. Nah, tugasnya di sini yaitu menanyakan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nama saya Indah Pak. Ibu Indah. Untuk pekerjaannya Ibu Indah apa ya? Saya di staf bagian administrasi. Staf administrasi.
Baik Bu, mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, sebagai warga negara yang baik, tentu kita cinta dengan tanah air. Nah, menurut Ibu Indah sendiri, apa sih pengertian cinta tanah air? Kalau menurut saya pribadi, cinta tanah air itu adalah rasa yang dimiliki seseorang, seperti rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai terhadap apa yang ada di tanah air kita. Contohnya saja, Indonesia kan memiliki berbagai macam adat istiadat. Nah, itu kita bisa saling menghargai antar sesama. Kemudian budayanya yang beraneka ragam, kita bisa melestarikan budaya-budaya tersebut. Kemudian lagi kita bisa memakai produk-produk dalam negeri, produk-produk khas Indonesia, mungkin seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan 2, kalau dulu kan ancaman terhadap negara seperti penjajahan, agresi militer, dan lain-lain. Nah, menurut Ibu Indah sendiri, ancaman versi saat ini seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, saat ini kan teknologi yang sangat pesat Pak ya. Jadi, dan teknologi sendiri banyak disalahgunakan oleh orang-orang oknum-oknum mungkin ya, yang kurang berwenang seperti itu. Nah, jadi menurut saya ancaman saat ini itu adalah penyalahgunaan teknologi Pak. Penyalahgunaan teknologi ya Bu. Oke, nah ini ke pertanyaan terakhir ya Bu. Nah, berdasarkan ancaman yang Ibu jelaskan tadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Oke, kalau misalkan cara mengatasinya untuk penyalahgunaan teknologi, kita sebagai individu kita harus bisa meminimalisir tingkat kejahatan gitu, misalnya dengan cara misalnya ini erat kaitannya dengan media sosial Pak ya. Jadi kita bisa membatasi diri dalam menggunakan media sosial. Jangan terlalu berlebihan, seperti jangan sampai memancing hal-hal yang berbau kriminal seperti itu. Kemudian nanti juga kita bisa kalau ada misalnya berita-berita hoax kan belakangan ini kan sering beredar tuh. Kalau misalnya itu jangan langsung disebarluaskan, jangan langsung dipercaya. Namun kita cari tahu dulu kebenarannya benar atau tidak, infonya dari siapa. Kalau misalkan kita tidak tahu dari siapa, tidak kebenarannya belum pasti, lebih baik sih jangan langsung percaya, karena itu kemungkinan itu berita hoax. Oke, baik Ibu. Mungkin 3 pertanyaan itu saja ya Bu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Selamat siang Ibu. Dari eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok kami, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat soal bela negara sudah cukup baik. Namun perlu ada peningkatan ke depannya. Peran kami sebagai ASN ialah memberikan contoh serta teladan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bela negara. Hal itu tentu saja mengacu pada tugas dan fungsi sebagai ASN, yaitu melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan juga berkualitas, serta sebagai agen perekat dan pemersatu bangsa Indonesia. Demikian dari kelompok kami. Semoga video dari kelompok kami tentang pentingnya bela negara dapat bermanfaat dan juga dapat mengedukasi masyarakat pada umumnya. Terima kasih banyak.